Tes tes suara saya, apakah sudah terdengar? Oh, oke, terdengar ya. Kita tunggu sekitar 15 menit lagi ya, untuk tunggu teman-teman yang lain barangkali masih sedang siap-siap ya. Oke. Sambil nunggu boleh makan dulu, boleh minum dulu, siapkan diri untuk latihan online dan offline hari ini. Judul Coding Robot ya, Coding Robot, menggerakkan robot menggunakan animasi. Sambil menunggu juga, teman-teman boleh langsung ini ya, klik nomokit.com. Bagi yang belum mendaftarkan akunnya, silahkan daftarkan akun nomokitnya. Tata caranya atau step-step atau langkah-langkah pendaftaran akun Nomokit sudah ada di grup latihan Nomokit ya. Boleh diikuti saja. Nanti untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan online dan offline dari Nomokit ini akan mendapatkan gratis uh, akun Nomo Pro sehingga selama kurang lebih 6 bulan.
Oke, halo teman-teman. Kita mulai dari sekarang aja ya teman-teman. Sambil semoga aja nanti di tengah-tengah pelatihan ini teman-teman yang lain bisa segera bergabung. Sebelumnya saya mau tanya dulu, suara saya terdengar jelas? Khawatir tidak jelas, nanti langsung kasih tahu aja ya. Jelas deh. Oke, jelas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muti Aatsari Hamidah, bisa dipanggil Muti. Saya merupakan perwakilan dari Robo Club, akan menjadi moderator yang mengatur jalannya acara kegiatan pelatihan online dan offline coding robot, menggerakkan robot menggunakan animasi bersama Nomoki. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau pengenalan lebih dulu ya tentang RoboClub. Jadi, RoboClub itu adalah RoboClub sendiri merupakan lembaga belajar robotik ya di Bandung khususnya, yang setiap bulannya akan mengadakan latihan baik online maupun offline. Untuk bulan ini sudah memasuki materi kedua, yaitu tentang coding robot. Coding robotnya itu sendiri tentang apa sih? Yaitu tentang menggerakkan robot menggunakan animasi. Dan di bulan ini juga, di bulan Oktober ini, RoboClub bekerja sama dengan Borneo Scientific. Nah, sebelum kita mulai juga ya teman-teman, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu tentang Nomokit? Mungkin barangkali bulan lalu udah ada yang ikut pelatihan dari Kak Sebastian atau Kak Cici. Sudah ada yang mengikuti pelatihan bulan lalu? Oke, mungkin belum ya ikut Nomokit, tahu soal Nomokit. Nomokit ini sendiri adalah platform pembelajaran tentang coding berbasis blok, yang dimana platform pembelajaran ini merupakan inovasi karya anak bangsa hasil dari um, apa itu sebutannya ya, inovasi dari Scratch, kalau mungkin teman-teman tahu Scratch ya, dan OpenBlock. Jadi gabungan dari Scratch dan OpenBlock. Nah, Nomokit ini sendiri adalah bagian dari RoboClub. Jadi nanti kalau teman-teman ingin belajar tentang coding yang sederhana ya, coding berbasis blok itu bisa menggunakan Nomokit. Dan teman-teman yang hari ini mengikuti pelatihan online dan offline dari RoboClub ini akan mendapatkan free trial akun Momo Pro selama 6 bulan. Jadi nanti akun email yang teman-teman kemarin daftarkan di apa itu G-Form, nanti teman-teman tolong dibuat dulu akun Nomokitnya. Teman-teman bisa klik di sini www.nomokit.com. Nanti teman-teman bisa daftarkan akun. Setelah nanti akunnya didaftarkan dengan email yang sama dengan yang kemarin dimasukkan ke Gform, nanti akun teman-teman akan mendapatkan free trial selama 6 bulan. Apa sih manfaatnya atau misalnya apa sebutannya? Ya, fasilitas yang didapat di Nomo Pro itu apa aja sih? Kenapa sampai kalian bisa, ya, kenapa sih sampai kalian tuh beruntung loh dapat Nomo Pro nanti free trial. Nah, teman-teman nanti bisa banyak belajar selain bisa membuat animasi dan coding, teman-teman juga bisa membuat musik atau bisa membuat uh, games, sederhana, games yang tentang games pelajaran seperti games matematika juga bisa. Atau teman-teman juga bisa memprogram robot menggunakan Nomokit itu sendiri. Segitu mungkinnya prolog dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan soal Nomokit atau RoboClub, nanti juga bisa langsung bertanya ya di akhir setelah pemaparan materi. Nah, kita langsung mulai aja mungkin ya.
ke pemaparan materi dari Kak Hardi. Kak Hardi sudah siap? Halo Kak Hardi? Kak Hardi apakah sudah siap? Tes, tes. Oke, suaranya masuk. Bentar. Oh iya. Speakernya ganti dulu. Coba teh, ngomong. Halo? Ah, ada. Oke, nah, kita mau langsung mulai aja. Boleh. Oke, ya. Untuk waktunya dipersilakan Kak Hardi. Bentar. Oke, Kak Hardinya lagi ini dulu ya, siap-siap dulu. Jadi hari ini materi kita adalah mengenai tentang bagaimana sih kita bisa emangnya bisa ya menggerakkan robot menggunakan animasi. Nah, bisa dong jawab dengan nanti kita akan dengarkan materi dari Kak Hardi. Gimana sih caranya menggerakkan robot menggunakan animasi gitu kan? Biasanya kan menggerakkan robot ya paling pakai baterai, remote control ya biasanya. Nah, ini menggunakan animasi. Bagaimana caranya? Nanti Kak Hardi akan menjelaskan bagaimana caranya menggerakkan robot tadi menggunakan animasi. Yang tentunya nanti menggunakan Nomokit teman-teman. Karena itu jangan lupa untuk daftarkan akun teman-teman, daftarkan akun teman-teman di Nomokit ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan free trial selama 6 bulan. Oke. Gimana Kak Hardi, sudah bisa masuk? Oke, masih. Sebentar deh. Oke, Sebentar, belum. sebentar. Oke. Entropi yaitu E Ya. dengan negatif peluang atau probabilitas dari A dikali log dari Share probabilitas screen dari A atau share E sound. atau dikurang probabilitas dari B dikali log probabilitas dari B. Di beberapa sumber karena di sini hanya maka di sini itu Udah muncul ininya, sih layarnya. nanti variabel Belum. Y-nya atau variabel Y-nya itu Belum ada. kategorikannya Ntar your screen share is loading. Ntar lagi loading nanti. Iya. Udah masuk. Nah, sudah belum? Udah masuk. Oh, udah ada ya. Boleh langsung dimulai ya. Ya, boleh. Sebentar ya, ini sambil nunggu lagi upload video. Nanti kalian lihat dulu ya hasil dari animasi ini untuk menggerakkan sebuah robot ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti apa. Dari si robot ini tuh bisa digerakin oleh animasi. Untuk simulasinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di video ini, di animasi ini, si mobil ini bergerak maju mundur sesuai program yang telah dibuatnya. Nah, nanti robotnya juga akan bergerak sesuai yang ada di animasi. Semisal robotnya maju, apa sih animasinya maju, robotnya juga ikut maju. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Waktu minggu kemarin sudah ini kan ya, waktu pelatihan kemarin udah mempelajari lah beberapa dari blog yang ada di Nomo ini. Teman-teman ada yang masih kurang paham atau masih bingung tentang blog-blog yang ada di Nomo? Boleh ditanyakan terlebih dahulu. Sebentar, biar nunggu videonya. Agak lama.
Nah, ini aja dulu. Nah, dari program ini kita menggunakan sprite itu yang namanya convertible 2. Nah, untuk mobilnya kurang lebih seperti ini. Nah, terus backgroundnya kita menggunakan yang namanya backdrop blue sky. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nih, untuk animasinya, untuk hasil dari animasi yang sudah dibuat seperti ini. Like. Seperti ini masih ada kah? Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Katanya jadi Yang sudah diprogram ya dari animasi. Nih, bisa dilihat ya dari putaran rodanya. Kurang lebihnya seperti itu. Maju, terus dia gerak mundur, terus putar lagi, seputar lagi, seperti itu. Nah, udah cukup mungkin. Enggak, kita ke penggunaan. Lalu di close. Taruh angin. oke, PPT-nya lagi saya kirim ya. Nah, di sini itu kita menggunakan beberapa pin. Yang pertama ada pin 3, pin 4, pin 5, dan pin 6. Yang pertama, pin 3 ini dijadikan sebagai output. Yang 4 juga sebagai output, 5 juga sebagai output, dan 6 juga sebagai output. Output di sini adalah kan kita, penggunaan komponen yang ada di robot ini, yaitu nano, extension, apa sih namanya, shield nano, lalu ada L2938, L293D. Nah, ini tuh yang pin di sini itu termasuk ke dalam komponen L293D ini. Nah, kita memprogramnya seperti ini. 3 ini sebagai input 1, lalu 4 ini sebagai input 2, lalu pin 5 ini sebagai input 3, input 3, lalu pin 6 ini untuk input 4. Nah, jika dia dijelaskan dari awal, ini jika ini ditekan, bendera hijau ditekan, maka program akan mulai. Nah, ini untuk men-setting penempatan posisi dari robot ini. Dari animasi ini, peletakannya di mana? Yaitu di 153 dan minus 122. Jadi, jika mulai seperti ini. Nah, posisinya seperti itu. Lalu, nah ini ada pengulangan ya. Pengulangan. Nah, di sini kita men-setting untuk in 1 dan in 2 itu high. In 1, bukan, in 2 dan in 4 itu kita deklarasikan menjadi high. Arti high di sini adalah menyala. Ya, seperti itu. Lalu ada set PWM berarti mengatur kecepatan dari robot ini. Nah, untuk setting kecepatannya ini kita menggunakan input 1 dan input 3. Nah, kita setting di 255 dengan kecepatan maksimal. Lalu ada set digital pin juga yang barusan yang untuk mengatur PWM. Nah, jika ini udah mutar, maka kita harus memberhentikan. Jika tidak diberhentikan, maka dia akan berputar terus-menerus
Jadi program tidak akan sesuai dengan yang dibuat pada animasi. Jika ini tidak dipakai, maka robotnya akan maju terus-menerus, tidak sesuai perintah. Lalu ada set PWM, ini sama dengan yang atas ini, low. 0 itu low, kalau high itu kita deklarasikan itu dengan nilai 255. Nah, untuk glide ini adalah perpindahan secara tahap. Nah, itu yang dimaksudkan glide itu dia berpindah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada delay. Nah, delay di sini menggunakan 1 detik. Nah, untuk mundurnya itu kita menggunakan program seperti ini. Set digital input 2 dengan input 4 itu kita setting menjadi low atau kosong atau berhenti. Udah di yang pojok kanan kan. Lalu glide itu perpindahan berarti dia kembali lagi ke posisi ini. Nah, kita men-setting kan sebelumnya untuk maju itu di minus 153 dan 125. Lalu untuk mundurnya itu di 153 dan minus 122. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ya, ada yang masih bingung atau kurang paham tentang program yang udah dibuat? Ini udah ada kah? Boleh tanya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke program percobaan untuk HC05 untuk sensor parkir ini. Kita ke rumusnya ini ya. Rumus untuk entropi biasanya untuk ini kan dua kategori ya. Untuk variabel Y-nya itu untuk obat A, obat B, sehingga didapat Bisa ditanyakan terlebih dahulu. negatif probabilitas atau peluang dari A log PA, peluang dari A dikurang peluang dari B log peluang dari B. Nah, kalau yang tadi variabel Y-nya itu banyak kategorikal, maka ini tuh rumus umumnya itu sigma dari I sama dengan Ya, kita nunggu untuk ke percobaan yang kedua tentang HC. dikurang peluang dari A log peluang AI. Nah, itu ya untuk rumus umum dari entropinya. Dan diingat ya, untuk entropi semakin kecil itu nilai entropinya maka semakin teratur ya kelas data itu. Dan sebaliknya tentang entropi itu dari 0 sampai 1. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain terlebih dahulu? Itu berdasarkan entropi ya, node root, node dan sebagainya itu. Ada ini yang di chat. Orang di chat, boleh. Ya, boleh itu dari Kak Nandini. Tadi untuk bloknya harus persis seperti itu. Iya, kalau tidak persis kemungkinan besar perputaran roda yang di hasil fisiknya itu nggak sesuai gitu. Soalnya ini udah dicoba beberapa kali. Kalau penempatan posisinya salah, misal ini nih, kita ganti jadi high, nanti si roda itu akan berputar terus-menerus. Nanti bisa dicoba sendiri aja ya. Kalau penasaran gitu, tidak sesuai. Tapi ini insya Allah program akan sesuai lah sama animasi yang telah dibuat. Seperti itu. Dari setiap atribut. Nah, di sini kita akan memulai dari Nah, kita lihat untuk ya. Nah, cobaan untuk ini. nilai kolesterol untuk normal itu terdapat 6 buah obat A, sehingga didapat dengan rumus entropi tadi didapat nilainya 0,811. Nah, kemudian yang kolesterol dari dengan kategorikal tinggi yaitu didapat 3 buah obat B dan 3 buah obat A, sehingga kan ini sama ya, 3 buah obat B, 3 buah obat A, maka entropinya itu bakal 1 karena itu sangat acak ya, di suatu kelas terdapat dua kategorikal untuk kelasnya. Untuk variabel selanjutnya yang akan dicari entropinya itu yaitu jenis kelamin. Nah, di sini dapat untuk dari jenis kelamin. Oh ya teman-teman, kalau udah punya Nomo Pro atau Nomo Base atau yang menggunakan Nomo ya, maupun itu Nomo
link itu sendiri. Nah, jangan lupa ya untuk update. Jadi kalau tidak diupdate itu ditakutkan hasil yang diharapkan itu nggak sesuai gitu sama yang sudah diprogram sebelumnya. Ini kelihatan nggak ya? Ini untuk hasil dari percobaan menggunakan HC. Sehingga nilai entropi yang didapat berdasarkan rumus sebelumnya itu 0,592. Tuh. Nah, Nah, berdasarkan tadi kan kita bisa dilihat ya dari program ini ya, dari hasil ini. Jika apa ya? Jika sensor HC ini yang warna yang bentuknya bulat dua kayak mata, jika didekatkan, kan ini satuannya senti ya. Jika dari skala 0 cm sampai 20 cm atau di bawah 30, jika dia membacanya seperti itu, nah si animasinya ini dia akan mundur, truknya ini akan mundur. Kalau sensornya ini nggak ngedeteksi, si truk ini akan maju. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika didekatkan sensornya, dia akan mundur. Jika tidak didekatkan, maka akan maju. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dari konsepnya. Sekarang kita buka dulu. Yaitu ini kan salah satu contohnya kolesterol ya. Dengan kategorikal normal didapat entropi setelah dibelah itu 0,811 dan untuk Bentar. yang untuk yang kategorikal tinggi didapat entropinya sama dengan 1. Kemudian Kalau ada yang tanyakan aja. Bisa di chat atau langsung. untuk menentukan atributnya, maka dipilihlah atribut yang nilai gainnya itu terbesar. Kebalikannya ya, kan tadi kalau yang nilai entropinya paling kecil itu maka keakrabannya semakin kemurnian dan prosesnya itu semakin tinggi. Sedangkan kalau yang nilai gain itu semakin Tes ada ya satunya. Nah, ini programnya itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada when flag click, lalu ada set pin 9 sebagai output, set pin 10 sebagai input. Nah, yang sebagai output ini itu adalah pin trigger yang ada di komponen HC05 ini, HCSR 04, maaf. Nah, untuk eco-nya ini kita setting di pin 10. Nah, oh iya, untuk skematiknya jenis kelamin yang seperti ini. yang node-nya itu kolesterol. Nah, ini sesuai maka fungsi itu berlaku ya. Nah, untuk skematiknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk triggernya ini kita pasang di pin 9. Lalu untuk eco-nya ini kita pasang di pin 10 pada Arduino. Nah, jangan lupa juga kalau salah wiring atau pengkabelan, nanti hasilnya nggak akan sesuai sama yang ada di animasi seperti itu. Nah, kalau kita baca dari logika ini, logika yang ada di program, jika sensor ini membaca kurang dari 10 cm, ini kan satunya senti ya. Nah, maka dia akan move minus 5 step, yang artinya dia akan mundur kurang lebih jauh 5 langkah. Nah, jika tidak, artinya jika tidak berarti jika sensor tidak membaca, maka truk ini akan maju. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, jika mengenai warna merah, artinya ini sebagai pembatas ya. Kalau dianalogikan sebagai pembatas.
Nah, jika truk ini mengenai pembatas, maka dia akan mengeluarkan suara toihong ini yang ada di nomor. Ini ada banyak pilihan kok. Sebenarnya ada banyak pilihan, nanti bisa dipilih. Nah, dan lalu program akan diberhentikan semuanya. Jika mau memulai lagi, kita harus menekan seperti ini. Nah, menekan seperti itu. Untuk teman-teman udah ada komponennya apa belum? Diagonal utama itu merupakan prediksi sama nilai data flashnya itu benar. Kalau yang lainnya itu merupakan dia memprediksi, namun itu kurang tepat. Selain diagonal utama ya, berdasarkan coefficient matrix tadi, kita dapat cari akurasi, precision, recall, dan accuracy. Akurasi itu Gimana teman-teman? Ada yang bingung apa tidak? baca atau jauh mana kita Belum ada. mengklasifikasikan data itu benar terhadap data realnya. Kemudian untuk precision, recall, accuracy. Nah, untuk ini untuk secara rumusnya ya. Nah, kemudian kita di sini kan udah nih, kita hands on lebih ke lihat prakteknya kita dalam coding ya, dalam pemrograman menggunakan Python. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jika kalian sambil mencoba, jangan lupa untuk wiringnya dulu ya. Seperti ini wiring yang tadi ditunjukkan. Nah, untuk sensornya ini, untuk VCC kita pasang di 5 volt ya. Untuk ground ini kita pasang di groundnya juga yang ada di Arduino. Lalu untuk triggernya pasang di pin 9. Lalu untuk echo-nya pasang di pin 10. Lalu untuk programnya seperti ini. Bisa dicoba juga ya dari teman-teman buat animasinya terlebih dahulu ya. Kalau ini ribet, nah mungkin ini dulu aja nih. Ada di sini aja dulu. Nah, itu bisa diatur, misalkan jaraknya di 20 juga bisa seperti itu. Oh ya, juga teman-teman saat udah buat ini, udah dijalankan, yang ini berjalan dengan normal, tapi program nggak sesuai sama yang hasil fisiknya langsung. Nah, kita harus mengupload firmware terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Colokan dulu. Nah, kita upload firmware yang kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, oh iya, jangan lupa ya kalau buka Nomo Pro versi website, kita harus menggunakan yang namanya driver Nomo Link. Ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa diupdate juga ya, soalnya ada updatean terbaru dari Nomo Link ini dan juga Nomo Pro ini ya. Dan jika program tidak jalan ya, kita bisa upload firmware terlebih dahulu. Kita tahu kan untuk decision tree itu dia tidak bisa mengenali kategorikal dalam bentuk string ya, kata-kata ya, itu dalam bentuk string, maka kita harus reposising nih dalam bentuk kategorikal tersebut, kita ubah menjadi nilai numerik dan kita menggunakan variabel, biasanya kita sebut variabel dummy ya sih, yang itu diubahnya itu menggunakan nah, maka kita akan reposisi yang
Nah, jika sudah, kita coba kembali ya. Oh ya, perlu diperhatikan juga ya, jika program masih belum jalan, terus sebelumnya udah diupload juga ya, udah diupload firmware, kita perhatikan di Arduino-nya ini ya. Kan ada di Arduino ini ada tulisan RX dan TX. Nah, kita bisa lihat di LED-nya tersebut. Nanti jika program udah dibuat, terus kita udah play atau udah disambungkan dengan Nomo, nanti LED-nya akan berkedip-kedip. Nah, jika berkedip-kedip itu tandanya sudah terhubung dengan sesuai lah sama Nomo-nya itu sendiri dari Arduino-nya ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kendalanya. Jika program tidak bisa dijalankan meskipun sudah di-upload firmware-nya, kita perhatikan dari segi pengkabelan, wiring, atau dari si sensornya juga kemungkinan besar sudah rusak, atau dari Arduino-nya yang kemungkinan kecilnya ya, karena jarang juga ini rusak. Bisa dilihat juga dari kabelnya juga bisa jadi seperti itu. Di versi Nomo Pro ini versi real time ya, terdapat beberapa blok. Nah, yang pertama itu adalah aktuator, ini setup motor untuk menggerakkan motor ya. Kita bisa menggunakan pin berapa aja, ini ada 2 pin. Bisa. Nah, kenapa kita nggak menggunakan aktuator yang ini untuk membuat yang robot barusan? Nah, karena komponen yang digunakan pada blok aktuator ini berbeda, yaitu untuk blok ini kita menggunakan L298N. Lebih komponennya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika ingin menggunakan blok aktuator ini. Terus untuk program yang barusan kita menggunakan komponen yang mana? Kita menggunakan yang ini. Nah, yang ini kurang lebihnya. Bisa dilihat ya di sini nih. Yang sebelumnya kita gunakan sebagai penggerak robot. Nah, kan tadi kita menggunakan in 1 sampai in 4 ini. In 1-nya kan tadi di pin 3, in 2 di pin 4, in 3 di pin 5, dan in 4 itu di pin 6. Nah, ini terdapat pin juga, yaitu V-in atau tegangan masukan, lalu untuk groundingnya ada. Nah, untuk A dan B ini adalah motornya. Untuk motor A atau bisa dipakai untuk di motor sebelah kiri atau sebelah kanan juga nggak apa-apa. Nah, ini juga terdapat LED ya. LED ada atas bawah. Kalau dilihat dari samping itu kiri kanan ya. Nah, ini juga sesuai sama program yang dibuat sebelumnya. Misal ada high, ada low. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari LED tersebut. Kalau high berarti hidup LED-nya, kalau tidak itu mati. Nah, untuk sensor yang dipakai ini ya kan Get Ultrasonic Distance. Nah, kita menggunakan komponen yang namanya HC-SR04. Nah, kurang lebih seperti ini. Komponen yang digunakan untuk menggerakkan animasi truk ini untuk dia parkir. Kita kan menggunakan pin 9 dan pin 10, trig pin dan echo pin. Nah, trig pin yang di sebelah sini ya. Echo pin yang sebelah sini. Nah, kalau dari segi konsep konsep pembacaan
dari sensor HCSR04 ini, sensor distance ya, biasanya dipanggil sensor ultrasonic distance. Nah, ini ada tulisan T dan R. Nah, kalau T ini berarti dia menembakkan sinyal dari sini nih. Nah, jika ada pantulan atau ada objek di depan yang bisa memantulkan sinyal dia, nah akan ditangkap oleh lingkaran yang ini, sensor yang di sebelahnya, yaitu R, receive, receive. Nah, seperti itu. Ini dia ditembak, dia diterima, habis seperti itu. Untuk pinnya seperti ini. Ya, untuk penggunaan bloknya juga jangan sampai salah ya. Nah, kan ini bentuknya segi berapa nih? 2, 3, 4, 5, segi 6 ya. Kita nggak bisa langsung masukkan untuk ini. Nah, kan tidak bisa masuk ya. Jadi penggunaan bloknya juga jangan sampai salah. Kalau bentuknya yang oval ini, ditempatkannya harus yang di oval juga. Nah, kecuali untuk yang bentuknya oval, dia juga bisa dimasukin yang bentuknya segi 6. Nah, tapi sebaliknya, kalau yang segi 6 nggak bisa kita sambungkan atau pasangkan dengan yang oval ini. Jadi kita harus menggunakan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan, untuk apa ya? Untuk peletakan bloknya juga jangan sampai salah ya. Ada nih, kalau ini kan read digital itu bentuknya segi 6. Yang kebanyakan sih yang oval ya. Nah, kalau yang oval itu tandanya ada nilai yang harus diperhitungkan lah, bisa kurang dari atau lebih dari. Itu bisa dipasangkan di kondisi tertentu. Biasanya di if else gitu ya. Kalau if berarti jika, kalau yang ini ya, jika kurang dari 10, jika pembacaan si sensor ini kurang dari 20, maka dia akan mengeksekusi yaitu mundur atau move 5 step, 5 langkah. Jika tidak membaca di 10. Ini tuh ada kalau yang warna hijau ya, kita fokus di warna hijau aja. Kita juga bisa ngebedain ya dari blok-blok yang ada di sini. Kalau motion itu warna biru, looks itu warna ungu, ini sound itu warna keping-pingan gitu ya. Lalu untuk event ini warna agak ke kuning-kuning emasan gitu. Kalau kontrol itu orange, ini biru muda, ini warna hijau, ini orange juga tapi cukup beda. Ini untuk variabel ya, untuk variabel ini ya. Variabel ini biasanya penggunaannya untuk skor atau nilai-nilai yang ingin ditampilkan lah pada animasi ini. Nah, ini juga bisa diganti, bisa jadi, ini kan normalnya ini bisa klik kanan ya. Ada large, berarti hanya nilainya aja, ada slider. Nah, slider ini biasanya untuk bisa mengatur ukuran juga. Jadi si sprite-nya ini sendiri. Nah, seperti itu. Kalau nggak mau ditampilin, kita uncheck list aja. Nah, warnanya agak beda sama kontrol. Ini agak lebih pekat warna oranye. Nah, gimana? Ada yang masih bingung atau? Ini ada yang nanya. Kalau versi desktop apa perlu nomoling? Oh iya, untuk versi desktop itu tidak perlu menggunakan nomoling ya. Karena yang versi desktop itu udah nyatu lah sama nomolingnya itu sendiri. Jadi kan ini mah kalau versi web ini kan dari luar ya, bukan aplikasi sendiri. Jadi perlu ada jembatannya lah dari perangkat Arduino untuk menghubungkan ke nomornya gitu. Ada jembatannya. Seperti itu kurang lebihnya. Gimana? Ada yang masih bingung atau kurang paham apa gimana gitu? Ini secara simpelnya seperti itu ya. Mungkin kalau yang tools yang sering digunakan kurang lebih ini file, edit jarang. Ini untuk penamaan, ini bisa di save di mana ya? Bisa di save di
komputer. Ini juga bisa save-nya lewat sini, save to your computer. Ini juga bisa. Ini kita gabung ke komunitas atau bisa juga lihat tutorial ya dari Nomokitnya itu sendiri ada di sini. Ini ada upload firmware. Kurang lebih seperti itu. Untuk mode real time ini kita sudah ada kurang lebih ada satu yang mode real time ya. Arduino Uno, Nano, dan ESP32. Ya, untuk sisanya dalam tahap pengembangan. Microbit juga sudah ada. Nah, ini ada perbedaan ya untuk Nano dan Nano 2. Nah, ini itu bisa diamati ya dari segi Arduino-nya itu ya. Karena ada yang masih menggunakan driver lama atau bootloader-nya yang lama, kita bisa menggunakan Nano 2. Pokoknya jika tidak bisa yang ini, bisa ganti pakai yang Nano 2 yang itu sendiri ya. Kira-kira sepakatannya kapan ya? Oh ya, sebelum ke sana ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan dari ini mah tidak terlalu ini ya. Ini untuk sound bisa tambahin di sini, bisa diatur juga. Jadi softer, jadi agak mengecil, soalnya agak lebih lembut. Gimana teman-teman? Kira-kira pengumpulan tugasnya mau kapan? Nah, gimana teman-teman? Minggu depan, Kang. Oke. Oh iya, Minggu depan waktu semisal ya, kita kan semisal kita kalau mau buka nomor versi web, kita langsung masukkan ini. Nah, jika tidak bisa, jika loadingnya lama, itu kita harus perhatikan juga ya dari segi internet, atau kita harus menghapus cache-nya dulu untuk nomor pro itu sendiri. Jika ada cara lain, yaitu kita bisa tekan Ctrl dan F5 berbarengan. Nanti dia akan reload. Tapi reloadnya ini berbeda. Jadi dia menghapus cache yang ada di web itunya aja sendiri. Oke, kalau yang telat berarti anggap nggak ada ya. Kalau yang telat dianggap tugasnya nggak ada. Oke, sama mau tanya ya, kalau tugas yang kayak gini, kalau tugas praktikum kayak gini, kalau dari Udah gimana teman-teman? Ada tambahan dari Teh Muti mungkin? Bagi yang mau bertanya boleh ya teman-teman, boleh langsung di chat, di bagian chat, atau nanti misalnya mau langsung eh, nyalain aja ininya apa namanya mic-nya, langsung boleh bertanya. Nanti Kak Hardi langsung jawab juga ya Kak. Boleh, boleh. Coba tanya dulu aja ya. Kalau bingung nanyanya apa atau mungkin bingungnya nanti bisa lewat Teh Muti atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Kalau sensornya bisa dipakai apa aja selain yang jelasin tadi. Kalau sensornya ya, yang udah dibilang pas awal, itu kan dia pembacaannya berdasarkan nilai ya. Jadi banyak sensor yang
pembacaannya itu menghasilkan output nilai. Jadi pembacaannya itu kalau bisa dibilang itu dia analog ya pembacaannya. Masih banyak sih, coba sensor analog. Ini. Sensor analog. Ada ya. Saya gambar. Nah ini ya, ada apa ini? Ada akselerometer. Ini yang dipakai itu sensor IR proximity atau infrared proximity, ada pembacaan di depannya. Itu juga bisa menggunakan itu. Pembacaannya itu analog, jadi berdasarkan nilai dari, kalau untuk Arduino Uno dan Nano itu pembacaannya dari 0 sampai 1023. Kalau untuk USB itu dia lebih besar ya, sampai 4053 kurang lebih seperti itu. Ada banyak ini M-key, sensor gas. Oh ya, bisa dilihat aja dari sini kan ada type sensor ya, ada extension sensor ya. Pertama ada ultrasonic, itu pakai yang tadi yang barusan. Nah, untuk read digital berarti pembacaannya digital. Kalau pembacaannya digital ini dia hanya membaca hidup atau mati atau 1 dan 0. Nah, ini ada beberapa sensor ya, yaitu air proximity yang barusan. Lalu ada sensor PIR, ini. Sensor PIR ini biasanya untuk mendeteksi pergerakan tuh katanya juga. Nah, kurang lebihnya seperti ini bentuknya ya. Yang umumnya seperti ini, warna hijau boardnya. Nah, lalu untuk soil moisture, sensor kelembaban. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini biasanya dipakai ya untuk mendeteksi lembab atau enggaknya dari sebuah tanaman ya. Bisa dibuat project juga. Tuh, ada apa tuh? Ada capacitive soil moisture sensor. Ya, kurang lebih seperti itu, sama aja. Secara konsep seperti itu. Hanya berbeda dari segi keakuratannya ya. Lalu ada apa lagi nih? Ada Hall. Berarti sensor Hall ini nih, kurang lebih seperti ini. Dan dari pasaran itu sudah ada papannya nih. Langsung kayak gini. Nih yang ini nih. Kalau di pasarannya seperti ini. Kalau dari IC atau yang ngebacanya itu kurang lebih pakai yang seperti ini. Terus ada lagi apa? Touch, berarti sensor sentuh. Sensor touch sensor. Nah, yang di umum itu kebanyakan seperti ini ya. Bisa ini atau bisa ini. Ya, ini untuk deteksi sentuhan aja. Mungkin udah sering lihat kali ya sensor touch ada di mana aja. Untuk generic digital berarti untuk versi digital ya, pembacaan digital. Lalu ada DHT untuk sensor suhu ya. Kita di sini untuk sensor DHT itu ada dua. Ada DHT 11 dan DHT 22. Sensor DHT 11 dan 22. Nah, ini yang 11, ini yang 22. Dari segi warna berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Ini tingkat keakuratannya cukup tinggi. Ini ya di bawah cukup tinggi ya, sedang atau cukup aja gitu dari pembacaannya, dari segi keakuratannya gitu. Nah, untuk analog, nah ini yang analog yang pembacaannya berdasarkan nilai. Pin yang digunakan juga analog. Nah, jadi untuk pin pembacaan rentang nilai atau interval dari 0 sampai 1023 itu menggunakan pin analog. Ada sensor light, sensor LDR ya ini namanya. Ada sensor yang barusan, ada sensor gas yang udah ada joystick juga. Nah, joystick, Arduino. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini. Dan kita juga modul Nomo Pro versi website juga sudah ada.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain lagi mungkin? Oke, dari Kak Sebastian atau dari Kak Yajid, Kak Nandini, dan Kak Yusuf, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Barangkali masih ada yang kurang mengerti atau kurang paham, atau ada yang bikin penasaran lagi, misalnya tadi tentang, dia dari Kak siapa yang nanya? Dari Kak Nandini ya, tentang sensornya, apa pakai yang lain gitu selain yang dijelasin, terus atau mau bertanya soal nomor kitnya juga boleh teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa nyalain mikrofonnya, boleh juga lewat chat ya teman-teman, chat di Zoom ini. Atau mungkin baru kepikirannya, nanti pertanyaannya boleh ditanyakan di grup latihannya teman-teman. Nanti di grup latihan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya aja. Nanti bisa dijawab oleh uh, tim dari Nomokit ya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Kak Yusuf, bagaimana Kak Yusuf? Atau Kak Sebastian? Teman-teman juga boleh langsung coba ya. Apa namanya tadi? Kalau misalnya nanti kebingungan, teman-teman bisa lihat di bagian Nomokit ada tutorial. Di situ teman-teman bisa cari, bisa lihat sendiri ya. Di bagian ini ada tutorial. Teman-teman bisa cek-cek tutorial-tutorial dari Nomokit. Selain tadi membuat animasi, game, di sini juga bisa buat stories, percobaan sensor. Banyak di sini percobaan-percobaan sensor. Salah satunya tadi ada menggerakkan robot ya teman-teman, coding robot dengan menggunakan animasi. Di sini juga ada, boleh dicek. Kalau misalnya teman-teman belum punya nih tadi alat-alatnya ya, sensor-sensornya, teman-teman bisa beli sendiri ya. Sudah kami ini juga ya di bagian di grup pelatihan, di situ sudah tersedia peralatan-peralatan apa aja sih yang dibutuhkan. Nanti video dari pelatihan hari ini pun akan kami share. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri lagi ya di rumah untuk mengulang. Untuk diulang lagi ya, untuk dipelajari lebih lanjut. Atau tadi ingin lebih percobaan yang lainnya nih, misalnya teman-teman selain dari tadi yang menggerakkan robot menggunakan animasi, teman-teman bisa lihat di bagian tutorial ya di webnya Nomokit, nomostripkit.com. Jangan lupa untuk daftarkan akun teman-teman ya. Nanti email yang dipakainya atau akun yang sudah dibuatnya akan kami beri free trial selama 6 bulan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Atau dari Kak Hardi ada pesan-pesan sebelum mungkin kita akhiri ya kegiatan pelatihan ini? Mungkin pesan-pesannya ya semoga dimudahkan ya dengan adanya Nomo. Apabila kalian ingin mencoba program-program, kan soalnya Nomo ini ya bisa dibilang mudah lah. Timbang yang lain kan mungkin menggunakan teks. Nah, kan sedangkan ini menggunakan blok yang udah ada. Jadi bisa belajar
sedikit-sedikit lah dari Nomo ini. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Cukup, Kak Hardik? Cukup. Oke. Sekali lagi ya, saya tanyain. Barangkali nih masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsungnya ditanyakan, boleh lewat chat, boleh juga di sini teman-teman langsung. Kalau tidak ada, mungkin saya masih pertanyaannya masih dipikirkan, boleh langsung di grup latihan ya teman-teman, grup latihan mungkin. Nah, sebelum saya akhiri ya teman-teman, saya mau izin menyampaikan untuk materi selanjutnya. Jadi setiap bulannya Robo Club ini akan mengadakan kegiatan pelatihan online dan offline. Untuk online-nya sendiri kita akan menggunakan Zoom meeting, sedangkan offline-nya sendiri teman-teman jika tertarik untuk pelatihan offline bisa nanti kita pelatihannya itu di kantor Robo Club di Jalan Atletik 8 nomor 1 Arca Manik Bandung. Kalau untuk pelatihan offline sendiri nanti manfaatnya apa sih? Kalian bisa langsung praktek seperti kalau misalnya tadi kita akan praktek langsung membuat tadi animasinya terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi ya coding robot terus menggerakkan robot menggunakan animasi, kita akan membuat animasinya terlebih dahulu bareng-bareng di kantor, lalu kita akan mencoba tadi ya sensor-sensornya benar-benar bisa bergerak nggak ya tadi dengan animasi itu gitu. Itu tadi manfaat atau kelebihan langsung ya kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan secara offline. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma bisa pelatihan online, kami akan selalu memberikan atau menyarankan barang-barang atau peralatan-peralatan apa saja sih yang nanti dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa cari sendiri peralatan-peralatannya tersebut di toko-toko online. Kami juga menyarankan kalau misalnya teman-teman masih kebingungan nih toko online-nya yang mana ya yang bisa kita beli. Kami juga ada yang namanya kami juga menyediakan e-commerce ya Tokopedia dan Shopee, Sonan, Tronic. Nanti teman-teman bisa cek, udah ada linknya di grup. Gitu. Nah, untuk kedepannya, untuk bulan depan materi yang akan kita bahas nih mengenai tentang membuat aplikasi. Nah, siapa sih di sini teman-teman yang tertarik untuk membuat aplikasi? Sesusah apa ya? Atau mungkin semudah apa ya membuat aplikasi sendiri itu? Barangkali teman-teman ada yang punya apa ya keinginan untuk membuat aplikasi sendiri, misalnya aplikasi belajar, aplikasi bermain game mungkin ya, tapi buatan teman-teman sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari di pelatihan online dan offline bulan November. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk pelatihan materi ketiga di bulan depan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Sebelum saya tuh benar-benar hentikan ya pelatihan hari ini, adakah teman-teman yang masih ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya hari ini untuk mengikuti pelatihan online offline dari RoboClub dan Borneo Scientific bersama Nomokin. Semoga pelatihan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan ya atau uji coba sendiri di rumah teman-teman, rumah masing-masing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Yang baiknya boleh diterima dan yang buruknya dibuang saja ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Kak Hardi atas kesediaan waktu dan ilmunya ya, kesediaan waktu dan berbagi ilmunya tentang coding robot hari ini. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.